new blood, New ya kan? hope. Tapi masalahnya, sambil kita ngeliat drafting phase juga ya, kita bahas sedikit. Tim Liquid ID, mereka langsung nemuin jawaban yang pakem gitu loh. Ya. Membawa regenerasi 4 sekaligus. Ya kan, Aaron, Fabian, Betul. Widi, dan juga YSG sempat turun ke tim Liquid Academy. Tapi perbedaannya mungkin dari RRQ juga mereka punya PR untuk bisa nyatuin chemistry lagi nih. Kebetulan yang memang saling connect, itu dari Rins dan Idongnya yang kebetulan juga mereka adalah juara MDL. Iya. Sekarang kan Sujin baru masuk, Skylar yang memang udah lama di situ juga, Dairon juga baru naik lagi dari MDL-nya. Yep. Jadi kayaknya Iya, iya. PR-nya tuh masih lebih banyak gitu loh untuk RRQ. Let's go. Nah itu dia. Ya kan, dibanding dengan Ben Nathan, aku Iya. lebih setuju kalau Ben Chow-nya aja. Itu kita Benar. sudah setujui dari tadi ya. Iya. Bahkan sampai audiens pun setuju ya. Iya. Karena kalau kita ngomongin voting tadi ada sekitar 50%. 58 kalau nggak salah Iya, tadi. Ben Chow aja katanya. Yap. Dan sekarang agak sedikit berkurang mungkin untuk initiate yang bisa dilakukan oleh Widi. Tapi jangan lupa tidak hanya Chow dia kuat ya. Ada Hylos. Itu Nah, dia. itu dia. Hero yang sangat kuda banget Om. Sangat banget. Dan cocok banget juga dengan tim play yang dibawakan sama tim Liquid aja yang suka banget ngangkat belakang. Kuda. Kuda. Tapi kalau Ada kayak gini, Leopard juga. berarti mereka lepas Povius dong. Povius? Ya. Yap. Ya Masih mau lepas Oh, Suyo, Povius. Suyo. Suyo. Nathan yang di bench. Tim Liquid ID sebenarnya ambil Nathan juga bentuk deny pick juga nggak sih buat Iya, 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 Skylar-nya? Dan masalahnya berarti sekarang adalah ada Povius, ada Suyo, dan kita akan lihat Suyo dari Setsujin. Povius gak sih? Povius Alpha. Langsung. Oh, enggak. Atau Cusin. Alpha Gimana bisa. kalau Povius? Cusin. Zushin, iya aku lebih setuju itu. Atau kalau enggak ya masih ada If kan. Povius dulu tapi. Povius-nya ada benar. Tetap ya, Povius ya. Iya. Atau kalau enggak ya Povius, Hylos. Tadi Hylos udah sukses Povius. sih tadi di game yang pertama Poviusnya. Ya, di Tapi tangan Dan langsung sekalipun kelihatan emang nggak mau berarti. Povius, kayaknya Hylos aja dulu deh. Hylos Povius menurutku good pick. Oke. Karena ya dia tebel banget kan dan untuk di early game seperti Suyo nggak bisa langsung penetration. Damage-nya juga masih cukup terbatas. Oke, kalau ngomongin damage sebenarnya ya lagi-lagi si DPS-nya dari Zushin ini emang annoying banget untuk ngomongin poking damage. Di early game juga kayaknya dia bakal ngegangguin banget, terutama untuk hero-hero fighter juga nih. Karena dengan mode immortal dari Suyo, dia emang punya nih damage reduction Om, tapi tidak dengan anti-sisi ketika dia diangkat dengan Yep. lantern flare. Tapi bisa kabur sih. In and out dari Suyo ini memang cukup cepat ya. Blade Surge-nya dia kan bisa menghilang tuh di bagian pojokan juga. Tapi ya Cusin, jelas agak sedikit merepotkan kalau ada pemilihan dari Hylos dan dijawab dengan If dan juga ada Eden di sana. Wow. Wow. Tapi ini benar-benar Ini kabarin sama Kingdom sih Udah luar mulai rame ya. biasa Iya ya. sih, parah. Terdengar sampai ke bagian belakang, mungkin sampai luar juga. Ya, lebih Ada- tepatnya rame lagi nih karena emang kebetulan kan tadi sempat ada break ya. Yap. Ini mana ada Franco juga nih. Ada Hide and seek. Franco. Ya tapi kalau ngomong-ngomong soal draft yang tersisa, apakah nanti akan muncul Alpha duluan nih? Karena Alpha. untuk MPL Filipina aja, Alpha versus Suyo itu yang paling sering kita saksikan loh. Alpha kayaknya Oke. enggak sih, Be. Ada If loh, berani nggak nih buat buka Alphanya sekarang? Why not Atau gitu loh. mereka mau coba buat main Assassin kembali? Nolan. Ya, Nolan ya itu dua dia. doang. Biasanya kalau yang aku lihat dari MPL Filipina, Ya. untuk melawan Suyo itu cuma ada dua jawabannya. Main agresif balik pakai Alpha, atau main yang sedikit counter setup defensif pakai Nolan. Yap. Kalau pakai Hayabusa nanggung, pakai Link ya kebantai di early game sih. Ya, baru game yang takut kepegang kan. Iya. Apalagi dengan mode panahannya dia atau Evil Queller, mode hold. Tuh, oke. Franco. Franco. Ini bakal menjadi target ban berarti Om. Kalau kita ngomongin soal Franco ya, berarti kita bakal melihat bagaimana potensi juga dari Idok yang tadi sempat mengganggu juga di beberapa lini. Tapi Yap. aku lebih penasaran sama bagaimana pemilihan dari Iron Shiki-nya sendiri karena untuk sekarang Harip masih open. Atau main combo ya, kayak main Kaja Kari. Oh, Masih ada combo-combo seperti itu. Kalau mau dibawakan Hylosnya di Kaja band itu Bitrik? dia. Kaca Mereka Bitrik bisa main juga di sana. masih open ya. Iya, Kuda di band. Akhirnya. harus. Harusnya kuda. Ya, bukan jadi Hylos, High Widi nanti. Hai Widi. Hai Widi, wah. Oke, dan next kita bakal melihat ya untuk banning terakhir Kaca, dari kaca. tim Liquid ID Suppress. Ruby. Ya, Ruby atau sih, aku Suki. lebih setuju Ruby sih. Aku Ruby ganggu juga. banget buat Nolan. Dan mempersempit juga pemilihan hero yang nanti bisa dibawakan. Tapi, Tigreal. Mereka menghindari area of evac yang mematikan dari Yves dan Tigreal. Ya, Ini menandakan kalau seandainya tim Liquid ID juga punya kesempatan untuk membawakan pick off balik
Ya. Karena mereka menghindari hero-hero area of effect dan counter setup. Nah, secara data memang total hero pool dari PBN ada 10, tapi win rate atau ya pick paling banyak memang ada di Nolan dengan sekitar 63%, tapi kalau win rate Alpha sih. Alphanya 100%. Win rate-nya ya. Win rate-nya. Tapi kalau Kacau. jumlah pick sih Nolan, emang udah sering banget kita lihat Nolan dari Fabian. Yap, jangan lupakan Nolannya dia nih suka menghuni rerumputan yang tidak lazim. Nah, itu dia. Kayak loh. Logo di situ. Iya, dan itu jadi sering banget jadi momen kemenangan buat tim Liquid ya. Yap. Terutama juga tapi last bandnya nih menuju ke arah Gatot Kaca. Gatot Hero tebal ya. Ya. Di elim semuanya untuk lebih mempermudah Suyo mendapatkan targetnya juga. Karena lawan Povius saja sebenarnya. Suyo ini cukup sulit dan Nah, Harit. itu dia, Harit. Untuk memenangkan early mid game-nya juga dan tentu dengan adanya magic damage yang begitu meledak dari Harit. Apapun yang bakal diambil sama Skylar untuk saat ini menurutku yang paling terbaiknya adalah combo Kaja Beatrix. Tapi berarti ini 3 game RRQ first pick semua ya? Yap. Iya. Iya, mereka yang pilih kan untuk Iya, sejak pilih. game 2, game 3. Oke. Tapi ya first pick mereka belum kayak di-convert dengan sebuah kemenangan secara pasti nih ya. Belum. Ini penentuan nih makanya Iya, mereka ini. bisa langsung dapat Suyo gitu. One last chance. One last chance. Mereka harus turun ketemu BTR atau ya perpanjang dulu tapi come on. Dan Klasik, Terisla. klasik Comfort Ya, pick kan? RRQ, comfort pick. Kalau Back to- memang udah game yang menentukan, mereka akan langsung keluar nih hero-hero Terisla dan Cloud. Ingat Terislanya Dairon yang menyelamatkan RRQ, memperpanjang nafas waktu di season 12. Iya. Back to basic ya berarti mereka ya. 1v4. Iya. Oke, tapi Romernya. takutnya bisa diangkat dengan Chusin. Bisa diangkat Justin juga, tapi ini romernya juga nih yang bisa nantinya bikin stop ke arah Terisla. Minotaur mungkin adalah pilihan yang tepat. Atau Karena mau- Minotaur bisa ngegangguin juga untuk Cloud-nya. Atau jangan-jangan mereka Kaja, mempersiapkan hero-hero yang Kaja. Combo bareng sama Harit. Ya, Aku Minotaur sih mikirnya. Oke, cancellation lah ya. Atau hero-hero knock up airborne. Alright, last pick dari tim Liquid ID yang akan menentukan kesempatan lebih menuju ke arah Grok. M6, tapi Wow. Grok bermain agresif. Clear cepat adalah kunci. No. Grok akan mengambil barrier dulu. Dia akan membuat Eve-nya harus maju ke depan, clear wave minion. Dan ini dia, keseimbangan atau equilibrium yang akan goyah di area mid lane. Oke, let's see. Ini dia. Match point untuk tim Liquid ID. So, prediction dari Omawa. RRQ. Aul Aku Liquid. dan Profesor KB. Liquid. So, let's see apakah dia akan menjadi tiket menuju M Series bersama Liv Kocil dan juga Pak Pulung. Yup. Terima kasih Nevin dan juga para panelis. Match point untuk tim Liquid ID. Satu kemenangan lagi berarti mereka berhak untuk mendapatkan tiket pertama menuju M6. Semangat masih membara. Dan hasilnya akan seperti apa? Jadi langsung saja Eldorado, mana suaranya? Let's go. The Land of Down, mampukah sang raja bangkit? Kekalahan telak 2 poin yang diamankan oleh Liquid menjadi masalah serius. Farming dari kedua jungle harusnya masih aman, tapi melepaskan Suyo. Apakah ini bisa menjadi kunci juga? Yep, mereka mencoba untuk bisa menabrak balik ya Lim ya. Dengan hero-hero agresif yang mereka ambil, Widi harus balik terlebih dahulu walaupun dia memiliki Power of Nature. Tapi masuk terlalu dalam juga bukan pilihan yang cukup baik. Coba lihat Widi. Ada poke damage juga sih dari Iya. Riens yang bikin Widi akan selalu bonyok. Walaupun dia bawain Breath Smite, ada recovery darah nanti ketika skillnya kena. Tapi ya masalahnya itu gak cukup. Kita tahu Grok, dia lumayan lemah terhadap magical damage dari awal. Dan match up-nya ini gak bagus juga nih ngelihat Idok dengan edit. Harusnya satu momentum nanti bisa tercipta. Yep. Dan tadi sepertinya di bagian base juga ya. Untuk Widi menahan dulu ke arah satu wave minion Lim. Ditahan dulu demi dengan barrier yang dimiliki. Biar nanti rotasinya menang loh. Iya. Wave minionnya ketahan. Mereka jauh lebih dalam lagi untuk bisa mengamankan dari levelingnya di awal-awal seperti ini. Dan Idok dikejar dengan Fabian yang ada di bagian belakang. Fabian terkena efek knock up tapi masih dipaksa oleh Fabian dan Flicker dikeluarkan. Itu jadi paksa flicker. Masih dikejar lagi oleh Fabian. Masih mau lebih. Iya, walaupun flicker sudah keluar tadi. Tapi ya masih selamat dari Idok, hanya kehilangan source-nya aja. Tanpa flicker, turtle pertama mungkin ini bisa menjadi objektif yang berat sebelah. Yep.
Terlihat kali ini Aran sudah bergerak menuju ke area tengah. Namun udah dengan Vengeance yang diaktifkan tapi Fabian sudah mulai menampakkan wujudnya juga. Malah Sutsujin menjadi korban. Coba lihat Dairannya sendirian, Dairannya berhasil langsung mendapatkan Aran tapi Dairannya juga terjebak, untungnya masih ada flicker. Bahkan kali ini Widinya sudah mulai mendekat pula ke arah dari Rins dan juga Idok. Di tempat yang berbeda YSKL hadir, YSKL siap untuk bisa membanting balik Idok untuk bisa mendekat dan juga masuk ke dalam area defensif dari Liquid. Wah, tapi kehilangan nyawa Sutsujin ini cukup berbahaya juga. Mereka harus recover lagi, reset lagi, farming dulu. Widi ada di level 4-nya. Mungkin sebentar lagi dan di skip, gak diambil 4-nya. Yap, ini dia. Skylar di bagian bawah masih cukup aman. Sutsujin udah level 5, sementara Turtle masih terbuka dengan begitu bebasnya. Namun sekarang Iron Shiki mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Skylar masih Nyaris. bisa lari nyaris. Sama-sama pakai Purify untungnya ya dari keduanya, jadi nggak bisa kabur instan karena nggak pakai flicker. Dan ini malah agak sedikit delay lagi nih RRQ. Mereka udah ambil 2 buff-nya dan setup malah dibuka. Yap, Aran mulai mendekat ke area dari Turtle. Aran siap mengganggu setup yang dimiliki oleh pemain dari RRQ. Bahkan sekarang Widinya, aduh Wild Stars yang udah dikeluarkan dan juga Fabian hadir untuk bisa menjadi sang eksekutor. Tapi ternyata untuk kali Turtle-nya berhasil diamankan oleh Sutsujin. Widia berhasil dihancurkan, Aran yang terjebak sediaan Aran. Bisakah dia mendapatkan 1 point kill? Karena masih terlalu tebal juga beberapa play yang ada di depannya. Aran yang berhasil menggocek tapi tidak untuk waktu yang lama karena dengan 1 point kristal tadi melenyapkan tubuh Aran. 2 point kill plus Turtle, RRQ unggul dan lagi. Dan YSKL hampir saja. Hampir saja. Untungnya masih bisa lompat kembali ke arah belakang tadi. Dan mungkin memang adu retribution yang berat tapi Buset dah angkat dibanting lagi. lagi tapi Wih. Widi berhasil menggocek dengan 1 cyclone air tadi kayak yang masuk ke dalam tubuh dari Idok dan juga Rich ya. Dengan flicker yang sudah dikeluarkan, Rich berhasil dimakan oleh Fabian. Wah, pick off yang cukup manis. Tapi Vision mulai terbuka nih. Harus backup dulu para goaltendernya dari masing-masing tim. Balik lagi ngomongin Turtle yang mungkin tim Liquid agak berisiko ketika mereka kontes. So, Cypher plus Retribution, kita tahu itu kuat banget. Dan ini Yeah. dia, MPL ID Extremer. Panglima perang sudah terlihat nih ya. Panglima ajar Arkosi. Bang Beken, hei. Masih belum sadar nih dia nih. Ini rambutnya mirip apa ya? Lihat-lihat ya. Mirip Arashi juga nih dia lihat. Wah, itu jangan lupa juga kunjungi channel official di stream MPL ID. Langsung ya nih presented by Good Day. Oke. Tapi temponya agak sedikit turun nih. Turun lagi. Gak seagresif di game Ini sebelumnya. naik lagi nih, naik lagi. Nah nih lihat aja, naik kan tuh. Tuh kan Bang Beken baru sadar, ngamuk tuh dia. Ai. Wih, kasih gaya dulu tipis-tipis. Kasih gaya dulu tipis. Nah. Ya. Balik lagi untuk setup Turtle yang kedua. Gua rasa ini nggak bakal bisa di start juga oleh tim Liquid kecuali mereka dapetin kill terlebih dahulu. Yep. Roar ini opsi terbaik. Dan Idok kayaknya kesarannya mereka. Hey, Idoknya berhasil terangkat basah. Ada 1 wild chance yang sudah dikeluarkan pula dan sekarang waktunya aksi balasan dilakukan oleh pemain-pemain dari Arkeosi di mana sekarang YSKL-nya berhasil langsung dihancurkan 1 untuk 1. ya harus ditukar. Buset dah Skylar kena damage yang kayak begitu. Untung masih ada PMI. Langsung poke damage yang untung banget pastinya membuat Iron City akan lebih enak dari landingnya lagi. Tapi beatnya. Buset dah, Dairan 1v1 situation bersama dengan Aran. Aran tertinggal level tapi di bagian bawah. Untuk Skylar-nya terjebak dan Skylar berhasil dihancurkan. Fabian pergi ke tempat yang berbeda walaupun ada Idok dengan 1 lagi dengan adanya onward. Namun Fabian gagalkan dia untuk bisa pergi tapi Fabian masih berhasil selamat walaupun ada Rins dari kejauhan. Selamat Fabian dengan darah yang sudah sangat low masih bisa survive tadi ketenangan namun top lane Dairan gak dikasih kendor. Oke Aran, Vengeance diaktifkan. Aran sepertinya masih bertahan juga dan Rins Void Crystal. Langsung dikomit tadi dengan flickernya juga. Buset jadi panah. Ya ini ngebuka lagi, lihat control map dari RRQ ini luas banget. Di arah atas dan di arah mid lane mereka pegang semua. Skylar udah diberikan 2 lane juga. Gimana caranya Skylar ini harus punya Trinities cepet-cepetnya. Iron Shiki juga nih masih aman kehidupannya dari tadi. Point kill udah didapatkan juga. Dan di saat nanti dia bergabung ke arah team fight, nah ini yang kita akan lihat. Oke. Wah, Walters, Widi. Lihat ada wild charge Sky yang masih ditahan juga sejauh ini dan Fabian pergi ke tempat yang berbeda Skylar, mencoba untuk bisa cari. mengejar karena dari Skylar jasa terakhir dan Skylar Oh, terbakar. berhasil diamankan tapi Fabian masih berhasil kabur again and again. Namun sekarang dengan 1 lagi River Mention Sutsujinnya dibanting. Fabian mendapatkan waktu tambahan untuk menyelamatkan diri dan di bagian belakang lagi dan lagi. Aran dan Dairan belum selesai pertarungan di antara kedua skill dan coba lihat Dairan benar-benar menguasai. Ya, pertempuran yang terjadi 2 sisi lagi. Tapi kabar baik untuk RRQ mid-nya berhasil didapatkan.
Fabian harus farming dulu. Kalah satu level cukup bahaya. Yap, dan Fabian mau dihajar tadi untungnya. Masih bisa menggocek dari arah sabetan yang bisa dikeluarkan oleh Sutsujin. Oke. Dari segi item War Axe dan juga Hunter Strike. Untuk Sutsujin, damage yang pastinya cukup. Tapi jangan salah, Fabian bermain dengan penetrasi dan haptesis sudah di kantong. Ya, Widhi. Masih melihat dari kejauhan, ada Dairan. Untuk bisa menumbangkan Dairan loh ini mereka. Mereka juga harus berpikir keras loh. Dairan terlalu kuat. Dairan terlalu tanky. Memanggil ataupun menangkap karena Dairan yang akan bisa mengakibatkan kesalahan begitu mengerikan. Di mana sekarang ada penalti zone tadi udah dikeluarkan. Ada korek karena digambil bahkan Dairannya. Butuh waktu untuk bisa ditumbangkan. Erochiki kembali menjadi satu korban dan ini menjadi keuntungan untuk pemain dari RRQ OC. 2 ditukar 3, bukan hal yang baik pastinya untuk Liquid. Dan balik lagi objektif netral yang terbuka, diamankan lagi. Sutsujin perfect turtle untuk RRQ. Sudah mendapatkan angin segar RRQ OC. Hanya tinggal mereka bagaimana cara menuntaskan game yang ketiga. Hampir saja. Mungkin tadi ngeliat kondisi HP yang nggak full juga, Fabian dia nggak berani ambil risiko ya. Gak terlalu pede juga tadi kayaknya ya. Iya. DMI-nya belum ada info. Dan ya, balik lagi. Skylar akan farming, cari tracing cepat-cepatnya. 2 kali tumbang, bukan angka yang baik memang untuk Skylar. Tapi memang mirroring dari tim Liquid juga terbilang bagus. Yep. Dan pattern farming dari Fabian juga mengejar loh. Tadi ketinggalan 2 level, sekarang hanya ketinggalan 1 level saja. Skylar masih free untuk bisa memakan seluruh wave minion yang ada. Dan kita lihat nanti bagaimana impactnya di dalam team fight. Ya, tergantung nanti setup-nya juga ya. Selalu terlihat adanya potongan yang dilakukan oleh Aran, dipotong balik sama Dairan. Gak dikasih jalan bebas, mereka harus adu damage dan inner over turret maksudnya. Di bagian bawah berhasil dihancurkan. Yep. Dairan jadi orang terdepan, ketahuan sudah posisinya. Skylar diberikan space untuk bisa menghancurkan ke arah satu inner turret, tapi masih gagal. Mereka mundur kembali, mereka turunkan lagi temponya. Tapi di atas juga nih. Ada Farland yang mungkin yang dipegang juga. Tapi ngomongin objektif yang ada di atas, berarti mereka 4-1-1 yang pegang objektif berarti. Mereka cari farming terlebih dahulu. Wow, Malefic Roar sudah jadi juga. Penetrasi dari Fabian 3 item penet ini gak main-main loh. Dari Skylar sendiri ya, masih berusaha. Aman. Hampir aja. DMI dikeluarkan dan serangan dari Dairan menjadi orang terdepan. Rin siap untuk bisa memberikan backup, tapi Wildshot langsung dikeluarkan pula. Bukan pilihan yang baik kah? Karena Dairan yang benar-benar diajar. Ada Erochiki yang dalam kesulitan, di mana tadi dia tidak bisa menghasilkan keseluruhan damage yang dia miliki. Dan mereka pun dipaksa mundur kembali. Masih pertukaran dari para roamernya. Masih ada 10 detik Tapi lagi. dari XP lanernya. Yep, XP lanernya. Dairan dan juga Aran. Dairan Aran yang harus tumbang dari bagian front line-nya. Tapi mau nggak mau sih, mereka harus reset lagi. Tapi kelihat dari Soul Saver plus Retribution, gua rasa dari Sutsujin juga ini bakal bisa adu retri nanti. Yeah. Bahkan lebih berat untuk Fabian. Dan balik lagi ya, Soul Fever nanti untuk bisa menghajar ke arah Lord, tapi Fabian hampir saja bisa mendapatkan arah Sutsujin. Fabian begitu cepat respon dari Sutsujin. Masih aman. Dan kita bisa ngelihat tempo yang akhirnya gak terburu-buru juga. Widhi, Waduh, sakit banget damage yang dihasilkan oleh Skylar, masih memaksakan. Wild Charge gagal kali ini. tapi Purify-nya terbuka. Dan ini informasi yang cukup mahal. Mungkin bukan hanya Widhi, Aran juga bisa langsung lompat ke bagian belakang. Dan Deathlord langsung di setup. RRQ cukup pede untuk memulai pertempuran. Fabian tertinggal 1 level. 5 melawan 5. Erochiki masih ada di bagian tengah. Sementara Groknya masih berada di area base. Akankah mereka sempatkan? Nah sekarang Fabian masih mencoba. Ada satu penalti zone tadi langsung ke trigger. Begitu saja dengan satu lagi. Erochiki yang mendapatkan karena Lord walaupun dirinya pun terpaksa harus hilang. 2 yang harus hilang namun Iron Shiki memperpanjang lagi nafas dari tim Liquid dengan Lord yang diamankan. Oke, dan mereka masih ingin lebih, tapi Fabian kehilangan begitu banyak Fabian. damage tubuhnya, SP-nya dan terbakarlah sudah. Rins berhasil mendapatkan ke arah Fabian. Wah, 4 member harus tumbang juga. Masih ada pasif memang dari best turret-nya dan mampukah Yeskiel bersama Aran dan Iron Shiki seharusnya yang sebentar lagi spawn. Lord-nya mungkin akan di-clear secara cepat. Yap, Lord akan dihilangkan dengan sangat cepat. Guna untuk bisa membuat mereka bisa menyerang lagi pertahanan mungkin oleh tim Liquid ID. Iron Shiki kembali hadir tapi damage-nya begitu mengerikan. Bahkan sekarang coba lihat ada satu blazing duet lagi namun masih belum bisa menumbangkan Iron Shiki. Ya, belum ada lagi kill yang terjadi sampai saat ini. RRQ masih pegang kendalinya. Lord memang diamankan Liquid namun tempo masih ada di RRQ. Begitu mengerikan tadi damage yang bisa dihasilkan. Namun sekarang Idok pun harus mundur kembali. Dengan mendapatkan sedikit informasi tadi.
mereka menurunkan lagi tempo permainan. Oke. Kembali farming sekarang masuk di menit ke-12. Lord yang sudah enhance akan menjadi objektif bagi mereka. Tapi lihat, map control dari RRQ mereka pegang jauh banget, 80% map dipegang. Benar-benar dikuasai oleh RRQ, tidak dikasih celah sedikit pun untuk pemain tim Liquid. Bahkan bisa mengamankan monster jungle di depannya nggak boleh nih. Itu dia. Aran, dia butuh farming sih. Aran ini terlalu tipis. 7 kali tumbang. Bisa dibilang Dairon nge-mirror dengan bagus, dengan baik pastinya. Dan Iron Cheeky gak boleh lagi nih menggebu-gebu ke depan. Damage dari Setujin cukup untuk memanish. Yep. Purple Buff sudah hadir. Dairon terjebak. Reward manipulation langsung dikeluarkan. YesKiel. Ada penalty zone. Tapi masih gagal banget Dairon dia. Masih berhasil kabur lagi. Wansasa tadi gagal karena siapapun membuat Widinya. Langsung menghilang. Iron Cheeky harus terpaksa mundur ke tempat yang berbeda. Namun Idok dipanggil lagi ke bagian belakang. Iron Cheeky-nya berhasil kabur. Namun sekarang Aran yang terjebak sendirian. Dan Naranlah yang menjadi korban kedua. Gak bisa lari dong. Fabian. Oke, Fabian terlalu beresiko dan hampir. Tapi YesKiel pun merasakan ada keberesan. Sekarang coba lihat. YesKiel hilang seketika. Oh, tersisa dua saja. Masih ada katapult. Mau dicoba ke RRQ. Oke, mau dicoba kan? Masih ada Roshiki dan juga Fabian terlalu beresiko untuk RRQ sih. Oke, mundur. Wah, mereka mau kill. Oke, what? Roshiki satu terakhir dan masih gagal. Tertarik tempo dari RRQ kali ini. Terlalu semangat. Iron Cheeky ngebuka zaman force dan membawa ke arah kematiannya sendiri. Itu Soul Zipper kebuka loh tadi Lim kayak. Sakit banget. Ini damage yang snowballing juga sih. Bisa terlihat 10 kill dari Sutsujin. Item pasti unggul. Dan ngelihat dari Iron Cheeky juga yang belum sampai di level 15-nya. Atributnya kalah. Cukup memaksa tadi bisa dibilang. Pertaruhan yang dilakukan tapi Lord langsung di setup. Oke, Lord sudah di setup. Idok menjadi orang terdepan. Idok menjadi pagar utama. Dairon pun sudah hadir. Menjadi pagar tambahan membuat pemain Liquid tidak bisa masuk ke dalam area setup yang sudah mereka bangun. Free untuk RRQ. Lord berhasil didapatkan juga. Nikmat banget tanpa adanya hambatan. RRQ hanya tinggal menutup game yang ketiga. Ya, penasaran sekali metode defense seperti apa yang akan keluar dari tim Liquid. Karena Fabian, dia masih bisa kontrol satu lane harusnya. Yap, dan Dairon di retri saja. Tapi Idok di bagian belakang ada konsil yang sudah dikeluarkan. Idok melihat dari kejauhan, hey, ada serangan psikologis yang dilakukan. Masih dipantau ya. Dan belum ada immortal nih kebetulan dari teman-teman Liquid. Dan mampu ke RRQ mendobrak pertahanan dari Liquid. Ditutup sudah dengan satu barrier. Sambil mendapatkan tambahan waktu guna untuk bisa mengeluarkan lagi karena web minion yang mereka miliki. Fabian pergi jauh ke tempat yang berbeda. Dairon yang menjadi orang terdepan. 3 player di bagian belakang. Idok yang untuk bisa menampakkan lagi damage yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Kiosi. Coba lihat dari Windy yang tidak akan bisa melakukan banyak hal. Dan Fabian kehilangan dari momentumnya. Maka untuk sekarang coba dari pergerakan dimiliki oleh Skylar. Fabian situasi di mana Skylar berhasil mendapatkan satu point kill. Fabian dia down. Tapi di tempat yang berbeda. Ada 2 player tidak berhasil dihasilkan. Iron Cheeky berhasil lejat Skylar yang untuk berbangun untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan benar saja game yang ketiga menjadi milik dari RRQ. Mulai mengejar, sang raja menolak gugur. Tiket M6 terlalu mahal. 1 poin untuk RRQ. Mulai mengejar, mulai mendekatkan lagi poinnya. Tidak akan memberikan poin sempurna untuk tim Liquid ini. Bahkan kemenangan yang utuh untuk mereka. Karena RRQ sudah back on the track. Melepaskan Suyo, apakah menjadi hal yang baik? Terlihat Sutsujin begitu mendominasi dengan Suyo yang diambil. Perfect objektif. Semua dipegang oleh RRQ. Permainan begitu nikmat tadi ya. Sutsujinnya mendapatkan makanan yang sangat-sangat cukup. Fat dari awal. Mereka kuasai tiap laning yang ada. Tim Liquid ID tidak berdaya. Wow, Bencho adalah solusinya. Yap. Ya, walaupun memang respon dari tim Liquid juga mereka